ini tugas partai ini yang pakai PIN DPR ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kepentingan rakyat. Nah kakak yang awalnya santri, tiba-tiba jadi politisi, bahkan sekarang jadi ketua Komisi 2, nah itu gimana nih kak? Bebannya berat gak sih kak? Saya selalu bilang Komisi 2 itu nggak boleh jadi komisi yang garang. Komisi 2 itu cukup menjadi komisi yang berwibawa. Karena setiap kali orang datang ke Komisi 2, dia bukan hanya menerima kritik, tapi dia juga sekaligus menerima insight dan solusi atas apa yang kita jadikan kritik terhadap pemerintah. Dan saya menjaga betul kesantunan komisi yang saya pimpin, dan itu juga perintah dari Ketua Umum. Nilai-nilai santri banget ini ya, kesantunan. Dari semua pencapaian yang kakak udah dapet nih kan, apa sih target kakak selanjutnya? Atau mungkin kakak mau jadi gubernur, menteri, atau mungkin wapres ya? Masya Allah. Masya Allah. Allah. Halo sahabat Nasdem TV, balik lagi bersama aku Gracia, dan kali ini aku ditemanin hostku satu lagi, ada Kakak Ulan. Halo, saya Ulan Guritno, tapi bukan. Keren juga kita bisa ada Ulan Guritno di sini. Nah, spesial banget hari ini ya Kak Ulan, kita punya bintang tamu Ketua Komisi 2 DPR RI, Kakak Rifki Nizami. Welcome Kak. Thank you, Gracia Ulan. Halo Kak Rifki. Baik, gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ulan. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Nah Kak, sebelum kita nih pengen tahu banget sih nanti cerita-cerita Kakak menjadi ketua Komisi 2. Tapi sebelum kita masuk ke sini, aku juga lumayan baca CV-nya Kakak, cerita-cerita tentang Kakak dari masa kecil, lahir di Kalimantan Selatan. Kakak kan dapil sana juga. Betul. Nah, itu gimana Kak cerita masa kecil Kakak pada saat itu? Saya orang kampung, Gracia. Kampung saya itu Desa Pandawan namanya, kabupatennya Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau dari ibu kota Kalsel, Banjarmasin itu mungkin ya 175 km lah. Kalau pakai mobil ya 4 jam, 5 jam. Nggak ada pesawat ke sana karena belum ada bandara. Saya lahir tahun 1982. Si muda lah umurnya, 40-an, early 40 lah ya. 43. Masih muda itu. Ya, 43 lah. Gak beda jauh lah sama kita ya. Iya. Waktu saya lahir belum ada listrik di kampung saya. Oh iya? Ya. Jadi saya mungkin sampai dengan usia 45 tahun lah baru seingat saya baru ada listrik gitu. Kenapa begitu ya, mungkin karena satu isu pemerataan pembangunan ya. Saya kan di Kalimantan, mungkin pada saat itu pembangunan kita juga belum sebaik dan semerata sekarang gitu. Jadi itu background saya orang kampung, kedua orang tua saya orang kampung, orang tua saya satu kampung. Jadi beda rumah antara almarhum abah saya, nenek kakek dari abah dengan nenek kakek dari mama saya itu cuma 2,5 kilometer. Saya tanya sama abah saya, kenapa bah kok kawin sama mama sekampung? Aku nggak laku di kampung lain. Gitu. Jadi ya saya asli orang situ. Saya sampai kecil sampai beranjak menjadi remaja di situ. Saya kemudian merantau ke Jawa tahun 95. Tamat SD saya menjadi santri di Pondok Pesantren Modern Islam Masalam Solo. Itu mungkin babak baru dari hidup saya. Saya melihat satu dunia baru yang di luar kampung saya. Saya pergi ke Jawa naik kapal. Umur berapa tuh Kak? Umur 12 tahun. Masih 12 tahun. Udah berarti lulus SD ya? Iya, lulus SD saya. Lulus SD langsung merantau? Iya, naik kapal. Orang bilang, kenapa naik kapal? Emang nggak ada pesawat? Pesawatnya ada, tiketnya nggak bisa beli. Iya, jadi saya naik kapal dari Banjarmasin itu 24 jam ke Surabaya. Dulu dari Surabaya nggak ada tol, ke Solo itu 8 jam. Wow. Naik bus. Hampir 2 hari ya berarti? Iya, itulah hidup saya. Jadi saya kalau setahun itu bisa pulang ke kampung cuma sekali pada saat Ramadan. Sisanya kalaupun ada libur, zaman dulu catur bulan ya, bukan semester, per 4 bulan saya di Jawa aja. Saya nunggu pondok, kalau enggak saya berkelana dari satu tempat wisata ke tempat wisata yang lain dengan teman-teman senasib dari luar Jawa yang nggak bisa pulang. Kira-kira itulah singkatnya. Berarti selama
rebutan kita. Udah aku dulu ya. Berarti selama menjadi santri itu kurang lebih berapa tahun? Saya 3 tahun jadi santri. SMA saya. Oh berarti sama SMP ya Kak ya? SMA saya kembali ke Kalimantan. Waktu itu almarhum bapak saya tugas di Pontianak. Jadi saya SMA di Pontianak, SMA Negeri 1 Pontianak. Saya kuliah kembali ke Jogja. Jadi S1 saya di Jogja di Universitas Islam Indonesia. Budaya santrinya berarti kental banget nih Kak, dari kecil udah jadi santri. Kalau budaya santri itu ada dalam kehidupan saya sejak saya kecil, karena memang di kampung saya itu suasana religiusitasnya sangat kuat, gitu, ya kan? Saya misalnya di waktu kecil, saya Muslim ya, di santri pasti Muslim ya kan? Kalau sampai kelas 1 SD itu belum khatam Al-Quran 30 juz itu malu. Bayangin kelas 1 SD itu udah khatam Al-Quran saya. Bukan sekedar bisa baca Al-Quran, udah khatam Al-Quran. Jadi saya mungkin bisa baca Quran itu ya umur-umur 5 tahun lah. 5 tahun saya udah baca Quran. Jadi 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ya saya udah khatam Al-Quran. Kenapa begitu? Karena di tempat saya dulu itu setiap kali kita menyelesaikan baca Quran 9 lembar 1 juz itu ada selamatannya. Nah, saya kan punya teman-teman sepermainan seusia tuh. Setiap khatam satu. Ya, tiba-tiba ntar sore teman saya ini selamatan. Besok sore si ini selamatan. Saya kan juga pengen selamatan. Jadi saya kebut tuh. Nah, sehingga kemudian cepet gitu. Memang budayanya ya kayak. Budaya. Jadi budaya itu yang kemudian membuat saya menjadi sangat apa ya? Antusias. Hidup dalam suasana religiusitas yang sangat kuat. Makanya begitu saya masuk ke pesantren sebetulnya itu hanya melembagakan apa yang sudah ada. Memang basicnya sudah budayanya sudah, kultur masyarakat yang membentuk saya begitu. Iya sih. Ngomongin budaya di Kalimantan Selatan ya Kak. Sebelum masuk ke budaya ini sih Kak, ada nggak sih Kak cerita-cerita seru selama jadi santri yang wah membekas banget nih? Yang membekas banget ya anak usia 12 sampai 15 tahun berpisah dari orang tua yang sangat jauh, tidak ada telekomunikasi kayak sekarang. Ya kalau saya kangen, saya kan harus nangis ya. Tapi saya malu sebagai santri gitu, laki-laki kan, di hadapan teman-teman malu saya. Jadi saya kadang-kadang menangis itu dengan cara saya bluffing. Saya seolah-olah pergi ke masjid, sholat sunnah gitu, padahal saya sedang menangis. Oh my God. Ya, jadi dalam sholat saya itu sebenarnya saya sedang merindukan bapak dan ibu saya. Ya, kadang-kadang kita kangennya kan malam-malam ya. Saya wudhu aja tuh pergi ke masjid, saya sholat, saya dalam setiap sujud saya nangis. Dikira orang saya nangis karena Tuhan, saya belum sampai waktu itu mikirnya. Saya kangen sama bapak. Tapi karena nggak bisa, ya, nelpon nggak bisa. Iya, pada saat coba, itu ya Kak ya. Nggak bisa. Iya, selama jadi santri tuh patuh banget ya sama aturan-aturannya. Nggak pernah kabur gitu. Ya kalau sekarang udah 30 tahun yang lalu saya akui saya sering kabur tapi nggak pernah ketahuan. Ternyata ya guys, seorang santri yang kuat ini juga pernah kabur ya guys. Alhamdulillahnya saya nggak pernah ketahuan. Nggak pernah ketahuan, alhamdulillah. Karena saya tahu kapan waktu di mana pihak keamanan pondok itu lengah. Wih, udah diingetin nih kayaknya. Udah, saya agak ahli lah soal itu kan. Oke Kak, nih tunggu dulu, kita mau kopi dulu Kak. Kalau nggak ada kopi nggak ada cerita lanjut nih. Asik. Boleh dong, kita ngopi dulu. Wih, brother, thank you brother. Thank you. Ini kalau beliau nih udah datang seneng kita. Ya, Orator Cafe. Promosi. Oh itu bedanya Partai Nasdem dengan yang lain. Di sini kita membuka diri kan dengan bukan hanya keluarga besar kita tapi dengan publik. Yes, siapapun boleh. Dan nyaman di sini karena bisa nongkrong di Orator Cafe. Nih, andalannya nih. Oke Kak, balik lagi sih aku lumayan sangat kepo nih Kak sama budaya-budaya di Kalimantan Selatan. Salah satunya tuh setiap perayaan Haul Guru sekumpul itu ya Kak. Berarti Kakak mengalami sangat amat diikutsertakan. Ya saya kecil guru masih hidup lah kan. Guru sekumpul ini kan mungkin haul ke-17 sampai 18 tahun ya. Berarti baru 17 atau 18 tahun beliau meninggal ya. Dan semakin kesini semakin tahun peserta peringatan kematian atau haul beliau ini makin banyak. Tahun tadi itu kalau menggunakan data dari beberapa pihak ya. Jadi ada yang pakai data itu
ada ini kan, ada citra satelit yang bisa ngitung kalau orang ngumpul itu kira-kira berapa orang. Berapa ribu orang ya. Ada juga yang pakai data berdasarkan penggunaan seluler di lokasi itu. Oh, Kan ada tuh. ya. Nah, dari dua data itu plus minus approximately mungkin sekitar 3 juta orang berkumpul. Merayakan itu setiap tahunnya. Ya pada saat yang tahun tadi terakhir yang bulan lalu. Oh my God. Dia kan Banyak perayaannya banget kan ya. setahun sekali. Iya. Dan itu membuat 2 kota di Kalimantan Selatan, Kota Banjarbaru dan Kota Martapura, tempat di mana perayaan Haul Guru Sekumpul itu stuck dalam pengertian jalan raya itu didudukin orang. Mereka pakai sajadah, mereka bersolat, mereka berdoa bersama. Karena saking penuhnya ya Kak. Iya, jadi mobil nggak bisa, motor pun susah. Gitu. Aku kan non muslim ya Kak. Ya. Nah, tahu tentang budaya itu tuh budaya ketika lagi perayaan Haul Guru Sekumpul itu kan semua orang berbagi gitu. Siapapun apapun agamanya, mereka di hari itu sama-sama berbagi gitu. Itu luar biasa banget. Ya, sih, aku Kak. sering bilang, kalau kita sering bilang budaya bangsa kita tuh salah satunya budaya gotong royong kan, Sya. Yes. Itu yang paling mudah kamu lihat, budaya gotong royong itu pada saat Haul Guru Sekumpul di Kalimantan Selatan. Contohnya gini nih, Ulan. Jadi kalau orang dari Kalimantan Timur menuju Kalimantan Selatan jalur darat, nanti pertama kali dari Kalimantan Timur tuh masuk Kalsel ketemu namanya Kabupaten Tabalong. Kabupaten Tabalong ke Kabupaten Banjar tempat perayaan Guru Sekumpul itu mungkin jaraknya sekitar 270 sampai 300 km lah. Itu jauh Kan banget masih ya. jauh kan? Jauh banget. Berarti butuh waktu sekitar 7-8 jam kan? Yes. Itu tahu nggak kamu? H-2, H-3 perayaan Guru Sekumpul. Kalau kamu lewat situ, itu per 500 meter, paling jauh 1 kilometer, ada posko-posko relawan yang dibuat oleh warga-warga desa setempat. Isinya macam-macam. Ada yang cuman menyediakan tenaga untuk mijit. Kan orang naik motor, Iya, iya. capek singgah dipijitin gratis. Ada yang nyiapin makan gratis. Ada yang nyiapin gotong royong bensin gratis. Iya, BBM ya. Semakin dekat dengan tempat Guru Sekumpul, sebutlah misalnya 100 km sebelum Guru Sekumpul ini, itu per 200 meter Udah ada posko lagi. ada posko. Wah. Jadi orang, nih maaf, Keren. banyak orang yang cuma modal motor doang, Iya. nggak pakai duit, itu nyampe loh ke situ dengan semangat ini. Lalu ini kan misalnya makam beliau ya, makam beliau. Perayaannya kan intinya kan di makam ini sebetulnya. Nah, lalu kan orang Talu banyak. Ini kan seluas ini misalnya, seluas kilometer dari makam, itu kan orang pada nginep di situ. Penginapan komersil kan udah habis pasti. Iya. Apa yang dilakukan oleh warga sekitar? Sepanjang 5 km ini, area 5 km, semua orang H-7 hari membuka pintu rumahnya. Untuk boleh. Siapapun boleh nginep Wow. di situ, dikasih makan, padahal nggak kenal. Itu saking antusias masyarakat di sana ya. Keren banget Jadi sih. terlepas dari soal perayaan keagamaan, menurutku ini ada satu magnet yang luar biasa yang mendorong orang itu melakukan gotong royong secara massal. Iya. Ntar kalau udah selesai tahu nggak? Ini orang-orang gotong royong lagi bersihin sampahnya. Oh my God, keren banget. Kita habis konser musik, Tinggal bayar. bener nggak? Enggak. Sampahnya numpuk. Itu kita itunya diemin aja sih. Iya dong, bener Iya. kan? Padahal kita Rata-rata. kesana happy, bener Iya, nggak? betul, Lu kan betul. mau konser kemarin misalnya Maroon Maroon 5, 5, ya. mau pergi nih Maroon 5, happy. Habis itu kamu lupa, kamu taruh di mana? Iya. Di Sekumpul. Itu nggak terjadi. Jadi menurutku, ya, aku juga bingung ini sebagai orang yang lahir besar di situ. Fenomena apa gitu yang terjadi pada Sekumpul ini? Ini menarik. Nah, satu lagi aku mau tambahin. Yes. Oke. Kalau di luar haul kan orang paling ziarah ya. Iya. Ziarah maksudnya mengunjungi kuburnya. Kalau kamu biasa pergi ziarah ke tempat makam-makam pemuka agama, terutama yang Islam ya. Kan misalnya ada Wali Songo, ada macam-macam makam-makam itu. Kalau kita ziarah tuh biasanya identik tempat ziarah itu selalu banyak orang yang minta-minta. Betul. Minta-minta. Iya. Entah kenapa gitu. Ya kita karena niatnya sadakoh, ya kasih aja bagi duit itu. Di Sekumpul sebelum beliau meninggal, Guru Sekumpul, nama beliau namanya Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Dalam pengajiannya beliau berwasiat begini,
di tempatku ini ya nggak boleh ya kalau ada orang parkir ke pengajian lalu nanti minta duit parkirnya. Oh. Lalu nanti suatu hari aku meninggal, tempat aku ngajar ini kan musola. Jangan dijadikan alasan untuk cari duit ya. Kalian minta-minta duit. Oke, berarti Jadi itu dipegang sama orang-orang. Sehingga kemudian kalau kamu pergi ke sana, kamu parkirnya rapi tapi nggak dimintain duit. Terus tidak ada satupun warga yang minta-minta. keren banget ya, luar biasa jadi masyarakat di sana. Ini antitesa dari kebanyakan fenomena serupa di tempat lain. Gitu. Contoh yang banding terbalik. Dan sekarang tuh banyak yang non-muslim pun lihat karena menarik gitu. Iya, aku pun Dan aku juga baru tahu sih. Kamu Dek, kalau mau ke sana, itu kalau harus nginep di hotel komersil, itu setahun sebelumnya kamu harus booking. Oh my God. Iya. Saking penuhnya ya. Iya, karena juga terbatas kan. Nggak terlalu banyak juga ya. Kamu bayangin di situ mall aja hari itu ditutup. Karena orang pada duduk di mall. Jadi tempat-tempat jual kopi komersil nih, kita nggak usah nyebut lah nama merek ya, yang umum yang kita ada. Itu mau nggak mau hari itu digratisin. Karena orang di luar pada gratis semua. Iya. Jadi kalau kamu mau ngerasain ngopi gratis tuh hari itu tuh. Gitu. Berarti ingetin ya guys. Nanti kita datang hari itu. Ke selatan ya. Oke. Termasuk kamu harus booking atau reserve tiket juga dari sekarang. Oh ya, karena boleh pada saat nanti ya, waktu-waktu main-main itu kesana. Ajak-ajak kita. Iya, ajak-ajak kita berdua. boleh. Nah Kak, berarti kan memang kedekatan di masyarakat Kalimantan Selatan tuh kental banget ya Kak. Ini juga yang jadi basic lah ya buat Kakak, sampai Kakak, aku lihat di Instagram tuh turun-turun ke lapangan. Di sana lagi ada musibah banjir yang belum lalu terjadi ini, ikut turun langsung gitu ke lapangan tuh. Berarti memang terbentuk dari situ ya Kak? Aku kan udah 2 periode ya di DPR. Jadi dulu periode pertama aku duduk sempat di Komisi 5. Komisi Infrastruktur dan Perhubungan. Komisi itu membuat saya harus selalu turun ke lapangan. Kenapa? Karena isu infrastruktur dan perhubungan itu adanya di bawah, di rakyat. Jalan rusak lah, jembatan kurang layak lah, jalan usaha tani nggak bagus gitu, rumah, mohon maaf, masyarakat berpenghasilan rendah harus kita bedah gitu, itu di rumah. Nah, sehingga kebiasaan saya duduk di Komisi 5 itu sebetulnya membuat saya selalu rindu untuk turun. Nah, sekarang saya di Komisi 2, sebenarnya komisi ini komisi kebijakan. Iya. Hampir nggak ada program yang bisa saya bawa turun ke bawah kecuali satu. Saya sekarang bagi-bagiin sertifikat rumah gratis, rumah ibadah gitu, karena Kementerian ATR BPN di bawah saya. Nah, tapi saya itu selalu terpanggil sekarang. Kalau ada persoalan infrastruktur, ada persoalan yang sensitif terkait dengan rakyat saya di dapil saya turun gitu. Dan alhamdulillah saya masih punya hubungan yang baik dengan mitra-mitra kerja saya di Kementerian PU, Perhubungan dan lain. Jadi saya hanya mencoba untuk menyelesaikan persoalan. Banjir misalnya. Banjir di Kalimantan Selatan itu di sebagian kabupaten itu banjir rutin hampir tiap tahun. Kenapa? Karena topografinya rendah. Nah, belakangan karena zaman dulu, zaman Orde Baru di tempatku tuh, Wulan, itu orang bisnis kayu. Ya kan? Ada hutan tanaman industri, ada hak penguasaan hutan, HPH. Jadi perusahaan yang dapat HPH dia tebang kayunya. Otomatis hutannya gundul dong. Kadang reboisasinya juga merata. Belum selesai urusan kayu, tambang datang, batu bara. Ini udah hutannya hilang, diambil lagi dikeruk. Akibatnya apa? Begitu curah hujan tinggi, air langsung turun ke tanah topografi yang rendah. Topografi rendah ini rata-rata dimukimi oleh warga. Sementara sungai yang ada, kita kan sungai kita banyak banget di Kalimantan dan gede-gede, dalam-dalam. Itu sudah tidak sanggup lagi debit airnya menampung kalau hujan terlalu tinggi. Nah, apa yang kita lakukan? Aku bikin bendungan. Aku selama aku jabat jadi anggota DPR periode lalu, udah bangun 2 bendungan. Bendungannya gede-gede, nilainya ada yang 1 triliun, 2 triliun. Nah, kalau kita bangun bendungan tuh misalnya di Kabupaten A kita bangun bendungan, nih air turun dari gunung, dia nampung dulu di bendungan. Tek. Nah, jadi baru dia bagi itu nanti ke bawah, sehingga pemukiman di bawah itu kalaupun terendam air dia tidak dalam.
Iya, karena ada bendungan itu yang menampung banjir airnya. sekarang itu, yang bendungannya belum jadi. Oke. Makanya aku pulang kemarin, aku kumpulin stakeholders, Pemda, kumpulin kementerian PU, kumpulin kementerian di bawahku ATR, bebasin lahannya dulu. Kita siapin semua. Mudah-mudahan lah di periodeku yang kedua ini. Bisa selesai ya kan? Ya, Amin. karena kalau nggak ada bendungan nggak selesai. Untuk Nggak ada selesai. Iya, Kak, untuk bangun bendungan itu modalnya dari mana ya? APBN dong. Oh, APBN. Ya abangmu nggak punya duit deh. Siapa tahu dari kakak kan? Abang triliun ini deh. Kalau masih beliin kopi, abangmu masih sanggup deh. Aduh, Ya kan? bendungan Jadi ya. deh, ini tugas partai ini yang pakai Iya. PIN DPR ini. Ini harus kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk Iya, kemakmuran rakyat. Yes. Untuk kepentingan rakyat. Yes. Ya. Jadi kita dikasih kewenangan ini bukan duitnya yang kita dapat. Tapi dengan kewenangan kita alokasikan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN melalui hak budgeting kita sebagai anggota DPR untuk rakyat. Betul. Nah, kan banget, gitu. Jadi perjuangan kami di gedung DPR itu membagi APBN yang 3.600 triliun itu kita ambil ke dapil masing-masing, memastikan program prioritas apa untuk rakyat. Nah, itu tugas politik. Iya. Ya. Termasuk jembatan Karasia ya itu ya? Karsayuda. Karsayuda. Itu nama bapak aku deh. Iya. Tapi Jadi itu aku delegasinya dari masyarakat. enggak APBN atau- itu. Oh, dari APBN juga. Iya, jadi itu antar desa nih. Kalau nggak ada jembatan itu dia harus muter misalnya 10 kilo. Kita bikinin jembatan. Lalu begitu jembatannya udah dibangun oleh Kementerian PU, karena aku yang nganggarin, kan dihibahin begitu selesai ke pemerintah desa. Iya. Pemerintah desanya bilang, Pak berkenan nggak pakai nama bapak jembatannya? Aku bilang jangan, aku belum mati. Iya kan? Ya bener nggak? Iya kan? Janganlah. Iya juga sih, iya Ya, nama juga. bapakku aja. Kan namaku Muhammad Rifki Nizami Karsayuda. Karsayuda. Ya kalau dipakai Karsayuda kan orang juga tahu itu Itu kan aku gitu. Iya. Nah, jadi gitu. Awalnya mau nama aku deh. Ada. Iya, jangan Rifki dong. ya, berarti. Iya, masa Rifki Karsayuda? Jangan, kita belum meninggal kan? Tapi ngomong-ngomongin kakak bisa bagi-bagi kopi tadi, jangan salah Kak Rifki juga punya di sana loh, namanya warung Rifki, bukan warung Karsa. Dari Karsa. Oh dari Karsa. Gimana tuh dari katanya? Jadi gini, anggota DPR itu kan dikasih budget oleh DPR untuk membuat rumah aspirasi. Oke. Ada tuh duitnya, nggak gede sih, tapi ada. Ya artinya kita harus hire staff di daerah, nyiapin kalau orang datang diterima. Aku mikir, loh kalau kayak gitu kan konvensional ya. Iya. Akhirnya aku punya rumah di dalam komplek, terus di depan rumahku tuh rumah kosong. Itulah yang aku dandani jadi warung kopi Wih. sekaligus rumah aspirasi. Oke. Kalau orang nggak ada yang datang ke situ, kita komersilin. Jadi aktivis-aktivis 4-5 orang, ku ajarin cara mengelola, kita bagi hasil. Nah mereka tuh tiap hari ya kayak warung kopi biasa, tapi nanti kalau ada warga yang ketemu aku apa kita gratisin. Oh. Nah, sehingga kemudian rumah aspirasiku ini menjadi juga tempat untuk aktivis belajar menjadi entrepreneur. Aktivis bukan cuma bisa berdialog, berdiskusi, membangun diskursus, tapi kita ajarin cara nyari duit. Oke. Bahwa nyari-nyari duit itu ternyata nggak mudah. Ngumpulin rupiah per rupiah tuh susah. Jadi jangan jadi aktivis gayanya bossy, gayanya ngebos terus. Nah, kalau dengan begitu mudah-mudahan dia lebih rendah hati. Oke. Tapi masyarakat umum boleh ya Kak? Berarti Ya, itu datang ngobrol dikomersilin. sama kakak gitu. Itu tempatku rame loh, karena tempatnya itu di dalam kompleks sepi. Ya, Terus di depan nanti aku kasih videonya Ya. biar ini dikasih insight kan. Ya. Nah, di depannya Ada di itu sini ya. ada sungai. Sungainya sungai hidup, sungai ngalir. Terus kita bikin gazebo. Waduh, kalau Seru pacaran ya. di situ deh. Yang awalnya kamu mau nolak langsung terima. Wih. Iya. Saking ngeliat alamnya gitu ya, bagus banget. Keluar dari situ baru nyesel lagi. Abis itu diputusin lagi. Nanti mau kesana nyambung lagi. Iya. Berarti nih cowok-cowok kalau mau nembak cewek bolehlah dibawa tuh. Boleh, jauh tuh, Karsa. Banjarmasin tuh. ya. Banjarmasin. Buat masyarakat dapil sana. Berarti kan. itu untuk perkumpulan anak muda juga ya? Jadi di tempatku banyak sekali dipakai oleh kegiatan-kegiatan mahasiswa. Misalnya mereka bikin diskusi, ya politisi juga. Nah, kan aku dapil Kalsel 1,
Rumahku di Kota Banjarmasin itu Dapil Kalsel 2. Jadi rumahku sendiri bukan di Bukan dapilku. di dapil kakak ya? Itu ada anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem namanya Pak Mahfud Arifin, anggota Komisi 1. Iya. Beliau kalau reses pakai tempatku. Pinjem-pinjem. Iya. Pinjem. Bahkan kemarin calon wali kota apa, dia undang orang-orang di situ. Karena kalau di situ katanya 2 fungsinya. Satu bisa ngumpulin orang dengan enak, tempatnya terbuka. Yang kedua dia bisa klaim didukung oleh Rifki. Bisa mention nama kakak ya. Iya. Nih kak, sekarang kita mulai masuk lah ya kakak sebagai pimpinan Komisi 2 nih kak di periode ini. Komisi 2 kan sebagaimana yang kita tahu lah ya kak, salah satu tonggak demokrasi kita. Nah kakak yang awalnya santri tiba-tiba jadi politisi, bahkan sekarang jadi ketua Komisi 2. Nah itu gimana nih kak, bebannya berat gak sih kak? Saya satu harus mengucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, Bapak kita semua, panutan kita ya, yang satu membuka ruang bagi saya untuk menjadi bagian dari Partai Nasdem. Dan saya kira bukan sekedar membuka ruang, begitu saya terpilih jadi anggota DPR RI dari Partai Nasdem, dari Dapil Kalsel 1, Pak Surya memberikan penugasan yang menurut saya tidak ringan sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Saya memang periode lalu sempat 2 tahun juga menjadi anggota Komisi 2 DPR RI. Komisi ini komisi kebijakan. Kami mengurusi urusan pemerintahan dalam negeri, pertanahan dan tata ruang, kepemiluan, kepegawaian, dan yang terakhir kami juga diberi tugas untuk mengurus Ibu Kota Nusantara. IKN ya? IKN Nusantara. Yang kalau dalam 4 bulan saya menjabat ini, mulai dari bulan November lalu sampai sekarang, itu hampir semua isu nasional ada di tempat saya. Saya begitu menjabat kan pilkada, isu kepemiluan. Selesai saya menjabat pilkada, ada putusan MK lagi terkait dengan misalnya penghapusan presidensial threshold. Iya. Belum selesai presidensial threshold, belum kita bahas soal itu, muncul lagi kasus pagar laut. Iya, yang di mana baru-baru ini adanya sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak milik dan seterusnya. Ini belum lagi selesai soal itu. Jadwal lagi pilkada. Iya, diundur. Iya, saya kemarin memimpin rapat 10 jam. Semua fraksi berdebat marah-marahin Pak Mendagri. Saya bilang jangan marah-marah, nggak boleh. Saya selalu bilang Komisi 2 itu nggak boleh jadi komisi yang garang. Komisi 2 itu cukup menjadi komisi yang berwibawa. Karena setiap kali orang datang ke Komisi 2, dia bukan hanya menerima kritik, tapi dia juga sekaligus menerima insight dan solusi atas apa yang kita jadikan kritik terhadap pemerintah. Dan saya menjaga betul kesantunan komisi yang saya pimpin, dan itu juga perintah dari Ketua Umum. Karena garis Partai Nasdem ini kan kita ingin membangun restorasi Indonesia, perubahan yang fundamental. Tidak mungkin melakukan perubahan itu dengan bentak-bentak dan marah-marah. Betul. Perubahan itu hanya bisa dilakukan melalui 2 hal. Satu, dengan membangun kapasitas dan kapabilitas. Karena itu politisi Partai Nasdem harus punya intelektualitas dan pemahaman yang tepat dalam setiap bidang tugasnya. Yang kedua, dia harus melakukan perubahan dengan kesantunan. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu mendiskreditkan orang. Karena dengan kesantunan, orang akan luluh hatinya. Orang akan senang hatinya kita ajak untuk mengikuti frame berpikir dan kerangka pikir kita. Nilai-nilai santri banget ini ya, kesantunan. Tapi Kak nih, sekarang kan Kakak sibuk banget nih ya. Tapi untuk keluarga, untuk hobi itu masih bisa dilakukan nggak sih Kak? Jujur setelah jadi Ketua Komisi 2 tuh saya berangkat pagi, pulang kadang-kadang tengah malam. Berangkat pagi, pulang pagi. Iya. Kayak lagu. Ya, belum pagi sih, tengah malam. Oh, oke. Tengah malam. Iya, tapi saya kira saya bersyukur saya disupport oleh anak dan istri ya. Mereka sejak awal saya menjadi anggota DPR juga bilang kami ikut ke Jakarta gitu, sehingga hampir saya tidak pernah berpisah dengan mereka. Mereka ada di sini. Kalau untuk hobi, saya berupaya untuk bisa rutin aja cari keringat, olahraga. Apa Kak olahraga yang paling suka? Saya sebetulnya paling bisanya jogging, main pingpong. Belakangan nambah lah belajar golf, kadang-kadang lari nih Kak. Sekarang kan lagi musim lari nih.
Aku orang yang siap menghadapi masalah, jadi nggak lari. Nggak lari dari masalah. Cukup jalan aja. Cukup jalan aja. Ini alasan ya. Emang malas Ini lari perut kita aja ya. gimana mau lari, iya kan? Tapi di keluarga yang paling kritik siapa Kak? Dengan sebagai anggota DPR, kebijakannya banyak berdampak buat masyarakat, banyak juga terima komplain dari masyarakat. Anakku udah gede loh. Anakku yang pertama tuh tahun ini 17 tahun. Oh, nggak kelihatan bapak-bapak ya, anaknya udah 17 tahun. Iya, anakku yang kedua udah 13 tahun, yang kecil baru lahir ya. Jadi yang 17 tahun tuh kan mestinya udah bisa jadi partner ya. Iya. Udah jadi partner, yang 13 tahun juga bisa diajak ngobrol ya selain mamanya gitu. Sampai sekarang sih nggak pernah ada komplain. Oh, ya. Aku cuman kadang nanya, kamu bangga nggak punya abah kayak abah ini gitu. Ya dia bilang dia bangga. Kadang aku tanya, kamu mau jadi apa gedenya? Mau kayak abah gitu. Nah, Bangga dong ya. Ya, alhamdulillah. Apalagi sekarang jadi ketua komisi. Siapa yang nggak bangga? mungkin anak-anak juga ngerti nggak sih, emang anak SMA ngerti ketua komisi? Belum ya. Mungkin kalau udah nonton-nonton di berita, Masa sih? Ya itu bangga kan. Aku nggak pernah nanya juga ini sih. papaku masuk TV. Soalnya kalau di rumah nggak ada bedanya mau ketua komisi mau. Sama aja ya Kak. Iya, Sama aja aku takut kan istri. memulai karir cuman jadi PNS biasa dulu. Awalnya Iya, ya. jadi dosen di kampung di Fakultas Hukum. Ya, anak-anak tuh lahir sebagai anak PNS lah. Oh iya Kak. Iya. Ngomong-ngomong, Kakak ini kan pernah ngajar juga ya? Atau sekarang masih ngajar? Lama nih? aku ngajar jadi dosen tuh 11 tahun. Wow. Tapi sekarang udah enggak nih? Enggak sempet. Tapi kalau Karena mahasiswinya saking sibuknya. kayak kalian kelas malam juga kita ajar. Digas ya. Iya. Dari perjalanan Komisi 2 ini Kak, Ya. apa sih pencapaian yang masih kayaknya kurang deh? 2 periode ini kurang nih, apa lagi Kak yang mau dicapai nih Kak? Ya di kalau periode kita ini? ikutin hawa nafsu ya kurang terus. Dan itu bagus sih untuk membangun satu keinginan meningkatkan kinerja. Saya begini ya, Partai Nasdem ini kan partai tengah. Posisi partai ini sekarang di nomor 4 di DPR dari sisi jumlah kursi kita. Tuh. Tentu saya harus bekerja keras untuk memastikan partai ini 2029 naik kelas. Yes. Dan kebijakan-kebijakan yang saya buat, performa saya sebagai Ketua Komisi 2 yang pasti dilihat orang dan tidak bisa dilepaskan sebagai politisi Partai Nasdem, tugas saya adalah membangun karisma dan membangun kebanggaan dari publik, bukan kepada diri saya saja, tetapi kepada performa partai. Harapan saya dengan itu, partai ini menjadi lebih dicintai, kemudian suaranya lebih baik. Yang kedua, saya merumuskan sejumlah kebijakan terkait dengan politik dan kepemiluan, denyut nadi sekaligus jantungnya partai. Ya. Kita berpartai ini ujung-ujungnya menang pemilu. Betul. Iya, Iya kan? Kita ngurus isu A, isu B, isu C, isu apapun. Ujung-ujungnya nanti begitu pemilu, kita harus nambah suara, nambah kursi. Nah, karena itu saya menyadari bahwa urusan yang saya urus di Komisi 2 DPR RI itu bukan sekedar denyut nadi, tapi jantungnya partai. Karena itu saya berkepentingan untuk memastikan seluruh program legislasi, kebijakan yang ada, itu menguntungkan bagi bangsa dan negara dalam konteks pembangunan demokrasi, dan pada satu tarikan napas juga menguntungkan bagi Partai Nasdem. Ya. Banyak berarti ini ya Kak yang harus dipertimbangkan ya Kak, dari sisi partai, masyarakat. Ada nggak sih Kak keputusan yang sulit banget nih kayaknya buat diambil gitu? Karena partai ini partai yang selalu berpihak pada keinginan publik pada satu sisi dan memegang teguh konstitusi, dan punya ketua umum yang sangat cerdas dan wise, sampai hari ini nggak ada susahnya. Weh. Saya seneng, iya seneng. Senang ya? Bahkan isu yang paling sensitif sekalipun ke saya matur kepada ketua umum bilang, kamu begini, apa yang dipikirkan ketua umum, itulah kehendak publik. Wih, keren. Iya. Tepuk tangan dong, Grace. Boleh kita tepuk tangan dulu. Ada lagi? Ada. Dari semua pencapaian yang kakak udah dapet nih kan, apa sih target kakak selanjutnya? Atau mungkin kakak mau jadi gubernur, menteri, atau mungkin wapres ya? Masya Allah. Masya Allah. Allah. Amin dong. Amin. Jadi begini Wulan, saya tadi sudah cerita ya, saya ini orang kampung. Kakek nenek saya itu buta huruf. Kerjanya cuma petani penggarap di kampung. Kakek saya dari bapak saya selain petani, kerjanya sebagai penjaga sekolah dasar. Kalau di kota bilang ya OB lah.
Ya kan, dia yang buka pintunya, dia yang bersihin kelasnya, dia yang siapin makan buat para gurunya. Itu kan derajat maaf banget, karyawan rendah kan, itu. Nenek saya itu apa yang ada di belakang rumah dia jual ke pasar. Kalau kacang panjangnya lagi tumbuh, dipetik dia jual. Kalau ada kelapa, dia jual kelapa. Apapun dia jual. Dia pedagang kecil. Punya anak 10, miskin. Dari ibu saya, guru biasa di kampung. Saya orang biasa, orang miskin. Yang saya tuh nggak pernah kepikiran bakal jadi anggota DPR RI. Dulu saya begitu lulus kuliah dari Jogja, pulang kampung, jadi dosen. Saya pikir itulah pencapaian paling top dalam hidup saya. Ya, kadang-kadang dipanggil masuk TV gitu. Udah seneng banget saya. Wah, top ini. Nggak menyangka saya. Kemudian perjalanan hidup saya tersesat ke jalan yang benar ini. Menjadi politisi. Saya dilantik pertama kali umur 36. Lumayan muda. Jadi anggota DPR RI. Sangat-sangat muda. Iya, kemudian jadi ketua Komisi 2 kemarin umur 42, lumayan muda. Ya, sangat muda. Lumayan muda. Jadi menurut saya kalau saya masih berpikir mau jadi apa, saya kok kayaknya sebagai hamba Tuhan ya. Kayaknya nggak tahu diri deh. Yang benar mungkin saya jalani ini dengan baik, dengan amanah, karena janji Tuhan. Kalau kamu bersyukur, dia pasti tambahin nikmatnya. Jadi tugas saya bersyukur aja. Ya, saya pernah mau jadi gubernur, pernah. Periode lalu saya pengen jadi gubernur. Sebagai sebuah orang politisi kan harus ada target pencapaian. Betul. Tapi ternyata apa yang saya cita-citakan, saya ikhtiarkan, belum ketemu jalannya. Kalau ditanya nanti 2009 mau jadi gubernur lagi nggak? Nggak lah, udahlah. Nggak lah, saya kayaknya apa yang saya cita-citakan biasanya nggak kecapek. Yang nggak dicita-citain disuruh dikasih sama Tuhan. Iya. Kita lihat aja nanti 2009. Ya udahlah, yang penting saya kerja baik untuk bangsa dan negara dan partai ini, udah itu. Yes, oke. Ini Kak, pertanyaan terakhir dari aku ya Kak. Ada nggak sih, misalnya Kakak ketemu dengan Rifki 10 tahun lalu, ada nggak yang mau Kakak sampaikan? Pesan-pesan, kesan-kesan? Rifki 10 tahun yang lalu berarti tahun 2015. Saya masih jadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Usia saya berarti masih 32-33 tahun. Waktu itu saya bermimpi menjadi guru besar termuda di kampus itu, ya. Tapi sekarang kan udah jadi guru besar ya? Belum, Pakar belum ya? Belum ya? Guru kecil. Udah jadi dokter. Ya, dokter saya udah lama, sejak 2013 saya udah dokter. Ya, kalau saya ketemu Rifki 10 tahun yang lalu, mungkin saya akan bilang, Rifki, kamu nggak usah ngotot dengan keinginan-keinginanmu, karena Tuhan sudah mentakdirkan jalan terbaik dari hidupmu. Luar biasa, itu dia sahabat Nasdem TV. Terima kasih Kakak atas waktunya. Makasih Ulan. Terima kasih Kakak Rifki. Makasih. Oke teman-teman sahabat Nasdem TV, jangan lupa saksikan episode ini. Kita tunggu episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.